Mami Nunung, komedian legendaris yang selalu menghibur dengan tawa tulusnya. Mas Ian, pendamping setia sekaligus sahabat hidup. So, stay tuned bestie. Hai Bestie, welcome back to Bestie Edition. Apa kabar Bestie-Bestie semuanya? Semoga kalian semuanya lagi nonton dalam keadaan sehat, baik-baik aja, lancar semua kerjaan, percintaan, pokoknya semuanya aku doain yang terbaik untuk kalian. Nah, today edition adalah Unconditional Love. So please welcome Mami Nunung dan juga Mas Ian. Hai. Di sini gini, Mam. Hai Bestie gitu. Ya, hai Bestie. Ngomong dong. Hai Besti. Gemes. Apa kabar Mami? Alhamdulillah baik. Mas baik. Ian apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat alhamdulillah berdua. Alhamdulillah. Sehat. Gimana Mam jadi akhir-akhir ini semuanya? Baik-baik Ya, saja? Gimana ya? Ya kalau ya masih ada rasa cemas masih. Masih. Waspada juga masih ya karena memang belum 5 tahun ya. Oh iya. Kalau udah kata dokter kalau sudah 5 tahun itu bisa dibilang apa? Survive. Survivor gitu. Jadi ya masih waspada aja gitu. Terakhir ketemu Mami kan obatnya banyak banget. Masih Iya. segitu apa udah sekarang udah? Masih. Masih Mam? Sampai malah nambah. Oh gitu? Nambah lagi. Nah Mam ini sharing-sharing aja kan mungkin buat besti-besti yang di rumah yang mungkin lagi ngejalanin sesuatu yang mungkin berat. Kayak gini Iya. kan berat. Iya. Itu gimana Mam supaya bisa semangat terus, supaya bisa sembuh kan itu dari pikiran ya Mam, bener gak sih? Kurang lebih lah banyak orang yang bilang kayak gitu. Iya. Support dari suami kayak gimana. Mungkin ada yang lagi, ya mungkin ada yang lagi mengalami sesuatu yang tidak baik. Atau mungkin lagi mendampingi keluarganya gitu. Ya memang terutama itu lingkungan ya, terutama memang pasangan ya. Kalau yang ada pasangan ya, tapi kalau yang tidak ada pasangan atau belum punya pasangan ya pasti keluarga. Kalau saya yang setiap hari 24 jam mendampingi saya kan suami saya. Jadi ya memang Masya Allah. suami saya yang terutama yang selalu support saya, yang selalu membesarkan hati saya. Ya kadang memang orang seperti saya, mungkin semua ya atau enggak semua. Orang yang kena cancer itu kan yang dihajar itu kan pasti mentalnya dulu, psikisnya dulu gitu. Psikis pertama kali itu. Jadi naik turun, iya apa enggak gitu. Dan kadang-kadang emosinya nggak terkontrol kadang-kadang gitu. Tapi ya alhamdulillah sampai detik ini saya bisa lewatin semuanya walaupun belum bisa dibilang survivor ya. Tapi suami saya yang selalu membesarkan hati saya, yang selalu saya udah kayak bayi gitu loh, udah kayak bayi minum obat aja kalau nggak disiap-siapin satu persatu gitu ya mungkin minum obat segini banyaknya gitu. Nelennya, gitu, ngobenya gitu kan. Stres banget, Ya, tapi ya dengan kesabaran dia, dengan ya pasti ngomong dulu panjang lebar ini gini kamu kan kamu masih punya tanggung jawab banyak, kamu katanya masih kepengin melihat ini melihat cucumu ya. Dia itu yang bikin aku semangat lagi. Jadi ya udah kau minum dan gitu. Yang ini kan dari versi Mami Nunung yang Masya Allah dikasih cobaannya gitu. Iya. Nah kalau dari Mas Ian sendiri kadang-kadang suka banyak yang lupa, kadang-kadang kan dianya kan juga pasti banyak gejolaknya, banyak mentalnya, kadang juga mungkin ya hati lagi nggak enak. Yang nenangin siapa gitu? Yang nenangin Tuhan. Tuhan. Iya kembali ke Tuhan, minta mohon petunjuk sama mendoakan selalu istri. Ya selebihnya mendampingi apa yang dia nggak tahu, saya yang mengerti gitu. Jadi saya yang memberi penjelasan, terus baru dia melakukan gitu. Ya kadang-kadang kan mungkin yang namanya manusia kan pasti Ya, ada capeknya gitu kadang-kadang kan, namanya ngedampingin gitu. Yang sehat itu justru kadang-kadang yang berat itu justru yang sehat. Bener, ya kebanyakan aku ngeliat teman-teman tuh. Orang sakit itu enggak mudah, apalagi kayak sakit yang Iya. mentalnya Iya, kena bener. gitu kan. Itu kan naik turun moodnya itu kan nggak bisa diterka kan, Iya. nggak bisa ditebak ini kapan bangun tidur kadang-kadang nggak bisa nggak ngapa-ngapain marah-marah, bangun tidur udah tahu obat udah disiap-siapin gitu marah-marah. Kenapa sih selalu kamu tunjukin dulu biarkan aku serba salah, padahal memang itu jamnya minum gitu loh.
itu aja dia nggak bangunin aku loh. Dia apalagi kalau dia bangunin. Gimana gitu. Mas biar tetap tenang, biar eling. Ya istri kembali lagi sebagai Rasa suami cinta bagaimana, iya. Disitulah kita memberikan perhatian dia meskipun kadang bukan suatu perhatian tapi itu yang harus kita lakukan gitu. Kalau udah sumpek banget biasanya kalian berdua tuh, ya kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya healing ya, Mami, atau kayak refreshing itu ngapain gitu? Apa nonton bioskop atau makan enak atau gimana? Atau berduaan aja nonton berdua gitu di rumah kadang gitu? cuman muter-muter aja ya, bawa mobil muter-muter Jakarta gitu aja. Tapi jangan nyari yang macet ya gitu-gitu aja. Udah kayak gitu aja saya udah. Seneng ya? Muter-muter, ngobrol, ngalor ngidul. Gitu aja udah seneng. Kadang-kadang film itu kan kadang-kadang aku ini kan orangnya memang susah ya kalau diajak nonton gitu emang paling susah banget gitu. Ya tapi kalau dia udah yang sampai please aku seneng banget film ini ya udah pengen gitu. Ya udah gitu loh. Enggak yang aku tuh ya nonton gini gitu enggak. Dulu waktu masih ada cucu, masih ada keluarga sih emang nonton itu kayak wajib gitu karena rame-rame gitu. Cuman sekarang tinggal berdua tuh kayak ya mungkin karena kondisi juga ya. Jadi ya wes aku kadang-kadang oh ya suamiku juga butuh seneng gitu. Kadang-kadang kamu nonton sendiri emang kenapa? Nggak mungkin aku ninggalin kamu. Aku nyuci mobil aja kamu harus ikut. Apa sih rasanya kalau misalnya lagi pergi gitu? Pernah akhir-akhir ini deh pernah nggak pergi sendiri gitu? Nggak pernah. Selalu berdua. Nyuci mobil aja dia itu kalau aku nggak mau diajak nyuci mobilnya dia cuci sendiri mobil dia. Mending gak usah nyuci mobil. Iya. Mending nyuci di tempat. Nyuci kenapa sendiri gitu loh Mas? Dia nggak tega ya. Dia mungkin ngebayangin aku hanya tinggal di sepetak di kamar cuma di kamar kayak gitu. Setengah jam gitu. Iya gitu. Terus ngapain kamu tak tinggal nyuci mobil gitu di kamar gitu loh. Mendingan bareng-bareng sama refreshing cari udara sekalian, ngider-ngider gitu kan. Nah, kalau minum obat itu emang wajib Mam? Atau kalau misalnya nge-skip sendiri? Ada salah satu jadinya obat kenapa? yang seumur hidup ya. Untuk Ada. gula sama untuk asam lambungnya sih sesekali. Oh ini komorbid ininya lah kayak bawaan dari sebelumnya gitu ya. Memang harus minum obat dan itu emang harus teratur gitu ya Mam ya. Kalau untuk kansernya sebetulnya udah nggak ada obat ya Gi karena kanser itu obatnya kan kemo. Kalau udah selesai kemo ya sudah gitu loh. Makan ada pantangan nggak? Kalau dari dokter kemarin sih nggak ada pantangan, cuman ya kita sendiri harus tahu lah pemicu ya, makanan pemicu kanser itu apa kan kita ngerti ya, mungkin kayak yang banyak pengawet terus kayak bakar-bakaran yang aku pernah dengar gitu. Ya itu kayak dihindarin gitu apa aja. sih ingat ya kemarin pas yang lagi dalam pengobatan yang harus dihindari tapi sebenarnya suka banget. Apa? Aduh dia suka banget atau Mas Ian tuh suka banget tapi kalau makan aduh jangan depan Mami lah. Nanti dia kepengen lagi gitu. Pernah gak kayak gitu? Apa ya? Sesuatu yang kepengen banget gitu. Atau lagi kepengen banget. Tapi kalau jangan makanlah depan Mami nanti Mami kepengen lagi gitu. Ya kesukaannya sih daging. Oh daging. Makan daging, sate gitu. Ya itu kan banyak apa namanya ada ininya ya. Ada dan itu memang gitu kan mesti harus dihindari itu. Jadi ya mau nggak mau karena kita keluarnya selalu berdua ya nggak bisa begini kan makanannya kan. Jadi bareng-bareng kan. Gitu. Orang waktu Idul Adha aja kita kan ada di Jawa ya. Iya. Dia tetap ngumpet-ngumpet atau nggak makan sama sekali gitu. Nggak makan depan Mami lah pokoknya ya. Mami ngelihat Mas Ian yang udah ngedampingin sampai segininya, bangganya tuh segimana gitu? Bersyukur banget pastilah. Tatap dulu. Nggak ngerti ya Gi ya. Jangan gitu, aku tuh kalau itu ikut Brebes loh. Aku kalau nggak ikut Brebes pengen pipis nanti udah Brebes nangis aku. Enggak aku nangis bahagia aku. Dengan mengingat mungkin perjalanan cinta yang dulu gitu sampai sekarang dulu, ketemu pada saat aku ketemu Ian kan dia banyak dihujat orang ya, mungkin dihujat semua orang bahwa dekatin Nunung paling cuma hartanya aja. Mungkin memang dulu pada saat itu aku memang lagi
lagi ada lah gitu. Cuman dia buktikan sampai detik ini, sampai detik yang paling titik terendahku, dia tidak ada perubahan sama sekali. Malah dia itu semakin semakin dekat sama aku dikasih sakit, aku dikasih ini. Dia yang merawat aku. Gitu, mungkin keluargaku aja mungkin nggak mampu merawat kayak Ian ini merawat aku gitu loh. Memang merawat orang sakit itu susah, bukan hanya ngasih makan, bukan hanya ngasih minum, ngasih obat, tapi secara menjaga hatinya, menjaga moodnya itu kan yang paling sulit. Dan Ian itu bisa semua gitu loh. Dia semakin dekat sama aku dan dia semakin, ya mudah-mudahan itu selamanya ya. Amin, dunia akhirat. Selamanya. Amin. Itu gitu. Jadi ya udah, aku mau nggak pengen mencari apa-apa. Aku sudah dikasih pendamping sama Tuhan, sama Allah, bahwa kita nggak usah bicara materi ya. Materi masih bisa dicari. Tapi alhamdulillah aku dikasih pendamping yang itu impianku gitu loh, karena mungkin dulu aku gagal. Ini doaku. Ya udah gitu loh. Doaku memang aku nggak cari yang gimana-gimana, ya Allah, kalau memang masih diberi kesempatan punya pendamping, berilah yang baik, bukan yang terbaik, yang baik. Karena suamiku juga bukan manusia sempurna, dia juga kadang-kadang masih bisa marah. Kalau moodnya dia juga lagi nggak bagus juga kadang-kadang marah sama aku. Harus bagaimana? Aku harus bagaimana? Kadang-kadang ya udah, aku juga. Ya kita berdua udah bisa saling menurunkan ego gitu. Ada wejangan nggak buat pasangan-pasangan atau lagi cari pasangan? Ya namanya juga pernikahan. Kita sama orang tua aja kadang-kadang yang kita tahu dari kecil aja pasti ada cekcoknya. Apalagi sama yang baru kenal gitu kan. Apa mungkin wejangan dari Mas Ian sebagai laki-laki dari perempuan, dari Mami Nunung. Gimana sih caranya gitu supaya langgeng di tengah? Pasti kan huru hara udah pasti ada, pasang surut udah pasti ada. Kadang namanya hidup ada senang ada susah gitu. Yang harus dipegang banget gitu. Kalau laki-laki sih sebenarnya harusnya lebih mengerti wanita, karena wanita kan lebih lemah. Jadi kita harus lebih mengerti apa yang diinginkan seorang wanita, ikutin aja. Selama itu baik, ikutin aja. Iya, porsinya laki-laki itu memang melindungi, cuman itu aja nih. Kalau wanita lemah, semua sekarang wanita nggak ada yang lemah ya, strong semua. Bukan lemah mungkin, tapi lebih lemah lembut lebih perasa. Ya kalau untuk pasangan suami istri itu memang porsi laki-laki itu memang harus mengayomi, memimpin, karena memang surganya perempuan itu adalah ke suami gitu. Terus kalau lagi emosi juga kita harus tahu dia emosi. Kalau kita emosi ya nggak ketemu. Kalau dia emosi ya kita diem aja dulu. Cari waktu untuk pergi kemana, ngapain dulu tenangin diri dulu. Saling menurunkan ego itu kan yang paling susah. Itu yang susah. Karena manusia itu semua egonya kan tinggi ya, nggak perempuan nggak laki-laki. Tapi kalau sudah suami istri kayak aku sama Ian yang sudah melampaui 10 tahun ke sana, karena memang berumah tangga itu kan ujian banget kan, seumur hidup nggak ada bukunya gitu. Udah 10 tahun ke sana itu udah, apalagi mungkin usiaku juga udah nggak muda lagi, aku terpaut jauh banget sama Ian, jadi udah kayak aku tuh udah kayak nganggap kayak Ian tuh kayak adikku, kadang kayak kakakku. Bisa jadi apa aja Ian buat aku ya, bisa jadi suami yang paling pertama. Aku tetap taat gitu ya, walaupun usianya lebih tua dari aku karena dia suamiku. Kalau aku gitu, jadi ego ya aku tetap harus sedikit-sedikit menurunkan egoku gitu. Dulu aku sangat ego banget karena aku merasa bahwa aku bisa nyari uang kok gitu loh. Sekarang bahwa bukan karena sekarang istilahnya kita memang nggak kayak dulu ya Pak, terus berubah, ada perubahan nggak, kita malah saling kuat gitu. Ya ternyata memang suami istri itu harus saling melengkapi, udah pasti. Memang dalam hubungan suami istri itu kalau ngelihat Mami Nunung sama Mas Ian tuh memang harus ada nahkodanya cuma satu. Iya. Kalau dua-duanya
mau gontok-gontokan ya Aduh, nggak selesai. nggak kelar-kelar. Ya walaupun kadang-kadang tetap ada sih Pasti. namanya. Mungkin semua orang Iya, akan mengalami bener. kayak gitu, apalagi fase-fase Iya. pernikahan dalam 1 tahun, 2 2 tahun, tahun, 3 tahun itu. sampai tahun keberapa Abi ketemu jalan, maksudnya ketemu alur yang enak gitu, yang apa ritme yang pas gitu. 5 tahun ke depan. 5 tahun ya. 5 ke tahun Abis ke 5 depan tahun ya? udah Abis 5 tahun. mulai bisa menurunkan egonya masing-masing gitu. Itu sampai sekarang lah, apalagi sekarang saya juga udah nggak muda, jadi suami saya udah selalu yang ngerti gitu loh. Oh iya ya, karena kata orang dulu kalau udah usia kepala 6 itu udah kayak anak kecil lagi. itu terjadi loh. Mungkin aku ngalamin hal kayak gitu, yang aleman, yang apa sih gitu loh. Apa sedikit aja merasa kayak diatur gitu, padahal enggak gitu loh. Itu enggak banget, enggak ngatur gitu. Pengen tahu. Kan waktu itu kan dulu pernah mendengar seperti itu kan Mami Nunung. Sekarang ya kejadian juga kayak gini, tapi kalau dipikir-pikir suka menyadari itu gak sih? Kok aku gini ya gitu? Oh iya, gitu. iya banget, dan aku selalu banyak banget minta maaf sama suamiku. Maaf ya. Kalau pas Eling gitu ya? Iya, maaf ya. Tadi aku mungkin agak kenceng agak gini, nggak apa-apa. Dia selalu nggak apa-apa gitu. Masya Allah ya. Mas Ian udah pasti selalu ngedampingin keluarga yang lain atau teman-teman, gimana bentuk support yang bikin Mami Nunung tuh jadi semangat terus gitu? Ya kalau teman-teman ya bentuk support aja gitu ya, teman-teman. Bikin semangat dong? Pasti ngasih semangat, aku siap ketemu gitu, semangat ya, tanya kabar. Pasti yang terutama ditanyakan pasti kesehatannya. Bener. Gimana kesehatannya, gimana perkembangannya gitu. Tapi kan orang beda-beda Mam. Aku juga melihat beberapa tuh teman-teman mungkin ada yang mungkin kondisinya lagi gak baik. Ada juga yang gak suka ditanya. Iya kan? Ada yang gak suka ditanya. Ya memang semua beda-beda. Nah kalau Mami Nunung sebenarnya tuh. Kalau aku tuh gini ya. Kalau aku tuh kan aku kena cancer. Itu aku tuh maksudnya itu, nah ini aku mau cerita karena banyak banget netizen yang nyerang aku ya. Kenapa? Gitu ya. Aku dibikin kuar-kuar gini apa-apa. Ya iya kan maksudnya orang beda-beda. Makanya aku pengen tahu gitu kayaknya. Ya kan gak semua orang juga mau suka cerita. Ada juga suka orang yang suka cerita. Ada orang yang cerita tuh pengen dikuatin. Ada juga kalau ditanya jadi tambah stres. Beda-beda gitu kan. Kalau Mami sebenarnya cerita karena memang banyak banget orang yang nge-DM saya kepengen ngobrol sama saya tentang sakit, tentang cancer ini. Kadang-kadang orang mau operasi aja gak mau operasi. Aku gak mau operasi. Kemarin ada orang yang mau sakit cancer, kena kanker otak. Dia mau operasi sampai keluarganya nangis-nangis. Terus aku mau operasi tapi aku pengen ngobrol sama Nunung dulu. Oke. Akhirnya nanya ke DM aku iya aja. Terus akhirnya aku ngobrol, aku kuat. Ya bisaku cuman aku kasih semangat, kasih support, membesarkan hatinya. Pokoknya gini-gini. Akhirnya paginya dia mau operasi. Dan aku tuh bicara di rumah sakit itu selalu edukasi. Nah dari awal aku sakit itu memang aku tuh kepinginnya ya sampai aku bisa operasi, aku bisa menjalani ini, aku tuh kepinginnya cerita gitu loh. Aku cerita. Bisa jadi manfaat ya. Nah, karena aku cerita, kadang-kadang ditanya Mbak Nunung, buat yang di sana deh, gimana kalau sedikit aja Mbak Nunung buat orang-orang yang kena cancer kayak Mbak Nunung, untuk Mbak Nunung ya. Pizzanya cuman apa sih? Menguatkan, support, ya bahwa seperti dulu. Biasanya cuman gitu-gitu aja. Ya buat aku sampai kapanpun saya tetap akan bicara kalau memang saya ditanya gitu. Tapi ada masa-masa nggak, aduh sebenarnya nggak pengen ketemu orang ditanyanya gini lagi, gimana sakitnya, gimana sakit. Pernah ada rasa capek gitu nggak? Ada juga, enggak. Aku nggak merasa capek karena aku selalu cerita, apalagi kalau yang nanya aku tuh sesama gitu, sesama pengen sharing gitu ya Mam. Tiba-tiba aku ke mall, aku makan. Ada orang gitu nggak pulang-pulang, padahal udah berjam-jam di situ nggak pulang-pulang. Ternyata dia cuma pengen nyegat aku ya Bah ya. Dia kena kanker kepala ya, kanker otak ya. Terus dia nungguin aku, ternyata nungguin aku pulang. Terus aku dicegat, dia nangis. Mbak Nung, aku pengen ngobrol, ada waktu nggak? Ngobrol apa? Aku bilang gitu. Ada waktu mau nggak Mbak Nung? Mau ngobrol apa? Aku sakit gini. Ya, dia tuh yang ditangiskan dia tuh bukan masalah penyakitnya. Dia tuh masalah suamiku sekarang berubah gini. Terus aku bilang, berubahnya gimana?
Terus aku, iya berubah. Sekarang gini, kalau kamu lagi ke rumah sakit diantar nggak sama suami? Iya diantar. Masih mau nganter kamu nggak? Masih. Terus masih tidur bareng kamu nggak? Masih. Terus berubahnya di mana? Aku bercandain gitu-gitu. Ya kadang-kadang mungkin dia merasa bahwa lagi ya inilah gitu. Jadi yang diomongin itu kalau dia udah menerima dengan sakitnya itu dia menerima. Cuman dia kok suami kok enggak seperti suaminya Mbak Nunung. Itu kan kamu hanya melihat. Suamiku juga bisa marah. Suamiku juga suka marah. Kalau dia capeknya udah aku bandelku sudah enggak kebendung. Dia marah banget gitu loh. Hanya masalah karena obat aja kadang-kadang suamiku bisa marah. Aku udah capek-capek. Pagi-pagi aku bangun nyiapin minum, nyiapin roti bakar dulu biar untuk lambaran gitu ya. Terus ini udah kasih obatnya udah ini. Dia yang itu marah juga, suamiku juga terus sama ya. Sama gitu. Jadi selagi suamiku masih mau tidur sama kamu, masih mau ngantar ke dokter, masih mau ngurusin kamu obat-obatnya, gak usah khawatir. Itu bukan masalah, itu hanya hati kamu aja. Oh iya ya Mbak Nungi, suamiku juga bisa marah. Cuman kamu lihat aja kan, karena aku marah-marah kan gak mungkin di depan kamera Mas ya. Itu. Tapi jadi penasaran paling kesel kalau udah bandel ngapain loh Mas? Ya ngerengek begitu. Ngerengek apa, obatnya di mana, makan apa ya ini, itu tuh bingung tuh. Kalau perempuan kan gini, mau makan apa? Terserah. Mau roti bakar. Aku kan, kamu tahu aku nggak suka gitu kan. Ya udah kalau gitu ayam goreng aja. Ayam goreng itu kan banyak lemaknya. Nah gitu kan. Roti bakar terus ya. Padahal itu cuma menghindari minum. Iya, oh gitu. Jadi tuh banyak alasan. Padahal kan kalau aku nggak minum obat kan yang rugi aku sendiri. Dia bilang, ya udah kan kamu nggak mau. Kan yang rugi kamu tambah emosi banget keluar. Cuman kalau mau teriak kan nggak mungkin. Kan hormon segala macam. Itu udah nangisnya udah yang nelongso banget. Kayak diapain setelah dipikir-pikir habis itu aku ngapain ya gitu sih. Kok masalah kayak gini? Ini kalau dilihat orang jijik banget deh. Enggak, itu kalau dilihat orang. Kalau kita ngeliat orang kayak gitu. Orang kenapa gitu. Ya sama juga orang kalau ngeliat kita lagi kadang gitu. Jijik banget ya Nunung deh gitu kan. Gitu kan. Tapi Masya Allah Mami Nunung tuh ya maksudnya dengan naik turunnya emosinya kayak gitu. Tapi masih bisa sadar diri gitu. Oh gue tuh gini, gue ada salahnya. Oh tadi gue kayak orang gini gitu. Kok gak eling gitu. Iya. Karena memang ada perubahan di diri aku sendiri dalam cara berpikir, dalam apa aja itu ada perubahan tuh aku sadar banget ya, gitu. Alhamdulillah punya awareness gitu akan itu. Tadi kan Mami bilang salah satu semangatnya kan juga keluarga pastinya kan, merasakan harus punya tanggung jawab terhadap keluarga. Mami sendiri sama anak-anak itu sedekat apa sih Mam? Ya deket sih, kalau aku deket banget. Kalau memang sekarang kan anak-anak kan udah nggak bersama saya. Mereka sudah ada yang berkeluarga, ada yang sudah bekerja. Jadi ya memang ada jarak ya sekarang, nggak kayak dulu ya. Meskipun kadang-kadang aku telepon, aku tanya kabar, sampai udah S2 aja masih aku tanya makannya, aku tanya lagi orang tua kayak gitu ya. Kayak gitu. Terus dekat kalau sama anak-anak aku dekat. Kan Mami cerita masih harus membiayai keluarga gitu. Sampai detik ini masih. Sampai detik ini anak-anak. Aku masih punya anak yang SMA ya. Anakku sama Ian ya itu ada yang SMA kelas 1. Ya, masih butuh aku kan. Terus ya masih ada anak yang masih butuh aku. Anak-anak masih butuh aku. Jadi total Mami tuh anaknya berapa? 4. Yang paling gede. Berarti cucu udah berapa? Cucu 3. Mam, sekarang kan katanya banyak yang bilang ada yang namanya sandwich generation. Dimana ya sebagai tulang punggung lah gitu. Gimana rasanya Mam? Itu apakah buat Mami itu menjadi tulang punggung keluarga? Buat pasti anak-anak iya. Kata Mami kan juga adik-adik semuanya. Itu rasanya gimana? Itu jadi semangat kah gitu? Ataukah ya pasti capek ya iya gitu. Tapi di sisi lain juga mungkin kalau gak ada tanggung jawab itu kok gimana gitu Mam? Kalau bilang capek, pastilah nggak mungkin nggak ya. Mungkin capek hati, capek tenaga, capek pikiran gitu. Tapi ya gimana lagi memang itu kayak sebetulnya kalau dibilang itu bentuk tanggung jawab saya, orang selalu menyalahkan saya gitu loh.
ya sudah enggak apa-apa gitu loh. Enggak apa-apa, tapi ya itu salah satu bentuk semangat saya gitu. Saya Setuju. masih mau kerja sampai sekarang memang. Ngebayangin kalau nggak ada tanggung jawab itu kali mungkin Aduh, malah nggak, apa tadi Mam bahasanya Mam? Ngelotro. ngelokro. Ngelokro. Gitu. Jadi kalau ya karena aku juga masih kepengen kerja gitu Iya. lah. Dan aku masih punya tanggung Jawab. jawab, anak-anak juga gitu yang masih jadi tanggung jawab saya gitu loh. Belum bisa saya lepas gitu loh. Jadi ya itu salah satu bentuk Semangat. untuk semangat saya. Mungkin bukan tanggung jawab kali Mam, tapi itu adalah sumber kesenangan. Iya. Karena waktu itu aku tuh diceritain sama seorang guru gitu, bahwa esensi kita tuh memberi itu bukan sebagai kita rasa tanggung jawab kepada anak terutama atau siapapun dikasih, tapi itu tuh bentuk kesenangan kita. Sebenarnya yang seneng kita kok ngasihnya itu. Iya Ya, nggak sih? makanya kalau aku nangis, ini cocok sama suamiku. Gitu cocok banget. Aku kan udah nangis, udah capek. Ya sampai kapan ya Pak, aku gini terus tuh keluarga. Aku udah capek loh ya gini-gini. Hei, bilang, kamu tuh bisa seneng, bisa bahagia kan kalau bisa memberi keluargamu. Dia bilang gitu. Terus aku diem, ya juga ngapain kamu nangis? Kalau memang kamu sudah memang nggak mampu, sudah nggak kuat ini ya udah dilepas. Setuju. Tapi kamu bisa bahagia dengan hidup kayak gitu. Iya juga, aku bilang, oh iya juga. Ini ngomongannya ini persis sama. Itu waktu itu aku tuh ya kadang-kadang kita ya walaupun mungkin aku tanggung jawabnya nggak segede Mami, tapi di saat seorang guru itu ngomong kayak gitu tuh baru sadar gitu. Ternyata kita tuh ngasih ke orang tuh senengnya tuh di kita, bukan maksudnya mereka tuh ya pasti senang. Pasti senang. Tapi dikasih. sebenarnya kalau enggak juga mereka juga masih bisa. Iya. Tapi esensinya itu kita memberi itu tuh bukan orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Iya. Itu bener banget. Iya seperti persis suamiku kalau ngomong ke aku kayak gitu. Guruku waktu itu ngomong. Baru aku tuh tersadar kok. Oh iya juga ya ternyata ya. Ternyata kita tuh ngasih itu tuh kadang-kadang bukan minta diterima kasihin, itu belakangan orang kita seneng kok ngasihnya gitu. Iya. Dan memang aku kalau memberi mereka itu juga udah nggak mikir bahwa kalau lu jahatin gue, lu ngelupa sama gue, emang seneng aja gitu kan, Mam. Aja, udah nggak punya pikiran apa-apa ya udah. Yang penting gue ngasih, lu bisa bahagia, dan aku bisa bantu kamu bisa sama keluargamu bisa bahagia, ya udah aku seneng banget gitu. Nah bestie-bestie ini juga pasti banyak juga yang ngerasain kan, sekarang banyak juga yang nggak usah yang berumur, yang masih muda menjadi tulang punggung keluarga tuh juga banyak kan Mam ya. Ada yang sesuatu yang mau dikuatkan gitu mungkin buat bestie-bestie? Ya apa ya, kebahagiaan orang tuh masing-masing ya. Bener. Ada juga orang yang memang membantu, menolong itu menjadi kebahagiaan. Tapi ada juga yang enggak gitu ya. Orang-orang kan pemikirannya kan beda-beda. Tapi ya alangkah baiknya kalau kita jangankan sama keluarga. Kalau kita mampu, kita punya kelebihan seperti mungkin Gigi, menolong seseorang, apalagi suaminya Gigi. Itu kebahagiaan banget dan itu seneng, dan ya udah dia ngasih ya udah sudah nggak mau yang ini ngasih ada embel-embelnya, itu jangan gitu ya. Dan Nauzubillah min zalik ya. Ya enggak, dan itu enggak, kita enggak jangan sampai kayak gitu ya. Jangan sampai. Kita ngasih tapi ada embel-embel, jangan sampai gitu. Kalau kita ngasih pure, kita yakin kok pasti ada gantinya kok, Allah pasti ganti yang terbaik ya. Masya Allah. Gitu bestie, anggap aja itu mungkin kalau zaman sekarang orang bilangnya love language. Mungkin love language-nya Mami Nunung itu tuh bukan dong kasih, gifting gitu. Jadi memberikan, itu yang bikin Mami seneng, yang bikin Mas Ian seneng tuh dengan memberikan sesuatu ya. Kadang-kadang bukan materi tapi perhatian itu dengan memberikan itu bikin Mami seneng, bikin happy gitu. Jadi mungkin bentuknya bukan jadi lama-lama seperti tanggung jawab, tapi sebenarnya itu sebuah kebahagiaan buat Mami Nunung dan Mas Ian. Emang benar kemana ada yang mistis-mistis gitu? Mam? Ya itu sebetulnya saya nggak percaya. Saya nggak percaya ya? Sebetulnya saya tapi di Al-Quran memang ada ya kan? Saya nggak percaya, tapi kenapa tiba-tiba ada ya kayak tanah, nggak tahu itu tanah kuburan yang bagaimana saya juga nggak ngerti, tapi ada kayak bentuk pocong, bentuk apa? Masa, Mam? Iya di pojok-pojok itu. Jam 11 malam nonton Sri Mulat. Zaman aku kecil. Iya, seneng banget aku nonton Sri. Tahu lah deh, itu kan pokoknya jam 11 malam itu aku udah mantengin. Jadi aku tuh harus tidur lebih lama
supaya aku bisa tidur sampai malam buat tonton Sri Mulat. Buat yang di sana, nggak perempuan, nggak laki-laki, semua itu bisa kena cancer, cowok pun bisa. Jadi kalau merasa dirinya ada sesuatu yang mencurigakan, yang kok membuat kita apa ya ini, jangan bertanya apa ya ini apa, langsung aja kita periksa.